Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang kedatangan tamu. Bisa dibilang beliau ini adalah panutan dan guru besar saya pribadi. Bisa aja. Coba Pak Ustadz, ini pertama-tama punten nih. Kita bukan lagi tahlilan. Oh iya. Maaf ya kalau pakainya begini ya. Coba Pak Ustadz, perkenalin lah lebih detail nih. Siapa sih guru besar dan panutan saya tuh? Iya, ini berlebihan sekali ya. Tapi nggak apa-apa kalau disebut guru besar, memang saya tubuhnya besar ya. Iya, salam hangat buat sahabat YouTuber. Saya Kang Wahyu. Nah, biasa dipanggilnya Awai. Nah, gitu Kang Awai boleh ya. Kebetulan saya berdomisili di Samadikun. Samadikun. Iya, di Samadikun, Kelurahan Kesenden, Kota Cirebon ya. Nah, kenal sama Kang Afid tuh kurang lebih sudah 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu ya. Waduh, saya lupa tuh Pak. Lupa ya. Lupa Pak Ustadz. Ini karena ngaku guru besar tapi nggak pernah silaturahmi. Ya soalnya kan saya mengerti lah kesibukan Pak Ustadz seperti apa betul gitu. Sekali. Ini Pak Ustadz pun saya sambil ngerokok ya. Oh, nggak jadi masalah. Memang nikmat. Orang rokok itu nikmat ya. Soalnya kita panik Pak Ustadz. Iya. Kalau nggak ngerokok tuh panik banget. Gitu. Betul. Jadi salah satu di antara kelebihannya rokok tuh banyak ya. Apa tuh Pak Ustadz? Jadi merokok itu pertama melatih mental. Orang yang merokok tuh mentalnya jadi pemberani. Iya. Tahu kan? Tahu. Berani minta kalau nggak punya rokok. Minta ke siapa? Untuk istri saya kalau saya mah. Ya, boleh ke istri, boleh kadang-kadang ke temen yang ngerokok juga. Ya kan nanti gitu. kalau ada acara tahlil saya boleh minta rokok lah. Itu biasanya disingkatnya RT. Apa tuh? Rokok tahlil. Iya. Jadi gini, teman-teman semua, ini kita sedang kedatangan tamu seorang guru besar kita lah, Pak Ustadz Wahyu lah, bisa dibilang juga Kang Wahyu. Jadi saya ini dari Sibro ingin berbincang-bincang nih. Maksudnya ini kan di era-era digitalisasi Gen Z lah, Pak Ustadz, Gen Z bukan milenial lah. Nah, kita mau tahu nih seberapa besar sih maksudnya iman Islam pemuda-pemuda kayak kita gitu. Maksudnya tanggapan Pak Ustadz tentang anak muda di zaman sekarang tentang keislaman ini Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas dengan adanya era digitalisasi itu satu sisi merupakan dampak positif ya buat kita ya. Betul. Jadi pesan positifnya adalah dakwah semakin dapat menyeluruh, bisa dinikmati oleh semua kalangan dan dimanapun, asal syaratnya punya kuota berarti ya. Betul. Nah itu, jadi tapi sisi negatifnya juga ada. Di antaranya adalah bahwa media sosial, terus kemudian masifnya internet itu kadang-kadang bisa menjadi sarana untuk melakukan ujaran-ujaran kebencian, hate speech lah gitu ya. Nah, maka hal itu harus dikonter. Nah, salah satu mengkonternya adalah sebagaimana yang tadi Kang Apit sampaikan ya. Iman Islamnya harus dicas, kan gitu. Jadi kalau bermain media sosial tidak punya kebijakan dalam dirinya, nggak punya kemantapan iman, nanti yang ada adalah muatan-muatan ego. Saya benci sama ini, jadi media sosialnya dipakai untuk kegiatan yang mengujar-ujar kebencian gitu ya. Itu jadi adanya era digitalisasi ini ya satu sisi berdampak positif sih. Positifnya ya tadi yang saya sampaikan gitu. Cuma gini Pak Ustadz, kadang-kadang nih kayak saya pribadi kan ya, misalkan lagi nonton Instagram nih atau YouTube dan lain-lain, kadang-kadang nih timeline pertamanya nih yang ada keluar kayak gitu Pak Ustadz. Jadi kan bingung saya tuh ini antara iman dan imron. Iman dan imin gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Ya, imannya nggak kuat, iminnya yang kuat gitu ya. Itu Pak Ustadz. Ya itulah, makanya sisi negatifnya ada tentu kan gitu. Maka untuk mengcounter itu salah satunya ya kita harus juga mengisi iman kita nih dengan cara sering mendengar kajian-kajian yang positif, kajian-kajian keislaman, nah, sehingga kita mampu membedakan mana nih batasan
kita sebagai muslim kan gitu, sebagai orang yang beriman, jangan melampaui batas ke sana. Kita buka Instagram kita, oh ternyata gambarnya gambar kebetulan pernah lihat gitu. Ya, itu katanya kalau baru pertama ngeliat itu kan sebuah hadiah kan rezeki, gitu ya, rezeki gitu. Tapi kalau kedua kalinya iya ya, tapi ya kan kalau memang kita itu nggak perlu, bukan konsumsi untuk kita ya, segera di scroll aja ke atas kan gitu. Makanya itu pentingnya sifat bijak. Nah, sebab dengan kebijakan yang dan pemahaman ya, satu bijak, yang kedua paham. Oh ini bukan ranahnya kita, oh ini bukan konsumsi untuk kita, oh ini nggak penting untuk kita, ngapain juga kita berlama-lama di situ, kan gitu, nonton itu, memperhatikan itu, nah itu, ya memang seperti itu. Nah kebetulan kita juga menafikan adanya era digitalisasi juga nggak bisa, ya nggak, memang sudah dunia ini didesain seperti itu kan gitu ya. Jadi emang dikemasnya tuh emang seperti itu, gitu. Kadang saya udah lagi banyak kuat nih ya, tiba-tiba buka scroll gitu, aduh. Ini kayak lampu-lampu gitu gelap. Jadi kan saya juga astagfirullahaladzim. Itu panik atau gimana tuh biasa? Ya kan tadi Pak Ustadz bilang pertama rezeki nih, aduh ya alhamdulillah. Kedua, ada alhamdulillah. Iya. Terus gini Pak Ustadz, gimana sih tanggapan seperti itu, misalkan treatmentnya tuh untuk menghadapi hal yang ada di digitalisasi itu tuh Pak Ustadz? Yang jelas tadi seperti itu ya, poin pentingnya adalah bagaimana cara kita bisa mengantisipasi, mengcounter itu, tumbuhkan sikap pada diri kita itu semangat untuk belajar. Nah belajar itu sebagaimana disebutkan, utlubul ilma walau bisin. Nah tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, ternyata ungkapan ini tuh ungkapannya Nabi Muhammad, hadisnya Nabi yang 14 abad yang lalu diungkapkan. Dan sekarang baru terasa ya, betapa sekarang, mohon maaf ya, Cina itu menjadi semuanya kan benar-benar, ternyata ada apa semuanya. Nah, jadi semangat belajar dulu, tumbuhkan semangat belajar untuk menimba ilmu dengan sungguh-sungguh, dan ilmunya ilmu yang positif tentunya, ilmu yang baik, ilmu agama, supaya kita bisa membatasi, membentengi diri dari hal-hal yang semacam itu. Nah yang kedua, agar kita bisa menggunakan media sosial, perkembangan zaman yang serba cepat sekarang kan, cukup klik sudah nyampe di sana. Nah, ya kita harus benar-benar teliti dengan apa, satu, siapa sih yang menjadi narasumbernya, atau siapa sih yang menyebarkan berita ini. Sebab Al-Quran sendiri menyampaikan seperti itu, jika datang berita yang berita itu adalah dari orang fasik, maka hendaknya fatabayyanu, diperjelas dulu, jangan langsung main terima-terima aja gitu kan. Siapa yang ngirim beritanya, ini lihat nih yang ngirim, kayak covernya pertama bagus nih, covernya pertama bagus, ternyata dalamnya bobrok. Ya bukan bobrok lah, separuh bobrok. Kan gitu. Nah jadi kita harus lihat dulu siapa nih yang menjadi sumber berita ini. Nah, jangan sampai malah, apalagi yang jelas-jelasan yang gitu ya, misalkan sebab gini Kang Hafid, yang kalau yang munculnya adalah, mohon maaf, yang seperti tadi disampaikan Kang Hafid, gambar bersifat pornografi misalkan, kemudian bersifat judi atau apa, itu jelas mutlak dilarangnya tuh, mutlak ya. Tapi yang justru yang harus diwaspadai adalah ketika tulisan-tulisan, berita-berita yang itu menyudutkan, malah menggoyangkan akidah kita. Itu yang, atau bisa disebut dengan ujaran-ujaran kebencian. Itu kan lagi marak nih. Makanya sempat setahun yang lalu kita itu kan dihebohkan dengan berita-berita ujaran kebencian, hate speech kan gitu. Makanya timbul ada sekarang, untuk mengcounter itu pemerintah nih punya undang-undang UU ITE kan gitu. Penodaan, penistaan terhadap agama juga bisa timbul karena media sosial juga kan begitu.
Jadi itu treatmentnya menurut saya adalah yang pertama tadi semangat belajarnya muncul. Nah yang kedua teliti. Iya. Teliti di dalam membaca, memahami, juga mengetahui ini sumbernya dari mana. Ya, yang saya katakan tadi, kalau wah ini gambarnya begini udah jelas itu mah. Iya. Udah jelas itunya, tapi yang perlu diwaspadai, perlu di antisipasi adalah ketika ujaran yang muncul adalah ujaran kebencian, mendiskreditkan seseorang, membunuh karakter seseorang, itu kan yang memang dilarang oleh agama. Iya, betul. Jadi itulah tahapan-tahapannya kalau menurut saya. Gitu. Jadi emang benar-benar kayak gitu teman-teman. Jadi harus kuat-kuat iman dan harusnya juga berkumpul dengan orang-orang soleh maksudnya. Iya. Lingkungan juga mengaruhi maksudnya. Sangat mempengaruhi. Jadi yaitu di mana kita berkumpul. Iya. Ada sebuah untaian hikmah tuh gini. Barang siapa yang bergaul dengan penjual minyak wangi, iya, dia akan terbawa wangi. Wangi. Barang siapa bergaul dengan penjual ikan, ya dia akan terbawa bau amis ya. Amis. Nah, saya bergaul dengan YouTuber, iya, ya kebawa masuk YouTube. YouTuber nih. Tak kala jadi Pak Ustadz jadi YouTubers dia. Iya. Bers gitu. Terus ini Pak Ustadz, kegiatan Pak Ustadz akhir-akhir ini apa nih? Alhamdulillah sih sementara ini belum ada kegiatan yang itu ya. Sementara ini memang kita di urusan dakwah khususnya saya tuh bergerak di bidang majelis taklim yang basicnya adalah pemuda. Nah, Pak Ustadz tuh punya majelis namanya Majelis Tawasul dan punya asuhan grup genjring namanya GGS. Keren banget. Kadang-kadang serigala bukan? Kalau sih kan wah. Nanti bukan. Yang muncul nantinya wah. Iya, jadi GGS tuh kalau secara singkatan aslinya mah grup genjring sama dikun. Nah itu dicetuskan oleh salah satu, ya awalnya ngobrol-ngobrol konyol tiba-tiba muncul. Tapi biasa kita mengenalkan kepada orang lain GGS itu apa? Ganteng-ganteng sholawatan. Wih, saya boleh ikut daftar Pak Ustadz? Boleh ya. Tapi itu jangan tapi-tapiannya. Kalau tapian itu kalau orang mau lahiran tuh tapian. Iya. Nah, gimana tuh bisa ngebangun grup genjering gitu kan? Biasanya kan gini Pak Ustadz, anak muda kan ya kayak kita lah mungkin berpikirnya tuh nggak seakhirat itu gitu maksudnya. Kebanyakannya ya maksudnya yang saya tangkap gitu tuh, yang nggak kebanyak juga sih gitu. Ya kan apalagi nih PR terberat nih untuk proses sendiri kan buat nge-create anak muda seperti itu seperti apa kan? Ya yang jelas berangkat dari niat yang baik lah. Saya berniat, saya punya azam mudah-mudahan sedikit atau sebentarnya waktu hidup kita di dunia ini ada bermanfaat bagi orang lain kan gitu ya. Nah, salah satu yang saya pikirkan adalah generasi muda. Nah, generasi muda tuh zaman sekarang kan sudah disibukkan sama gadget. Nah, betul Pak. Sama game, sama semacam-macam. Apalagi sekarang nih ribut di Cirebon juga nih kayak tawuran. Wah, iya tuh. Kan. Kemarin juga terjadi tawurannya. Itu kebetulan iya di Kebumen kan itu ya. Nah, itu PR besar untuk kita orang tua sebetulnya kan gitu. Sejauh mana kita tuh berkomitmen memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak kita kan gitu. Jadi, nah berangkat dari situ, yang kedua memang mohon maaf ya, Pak Ustadz tuh domisili di Samadikun yang notabene katanya Samadikun itu red zone gitu. Red zone. Atau zona merah gitu ya. Nah, banyak ya gitulah. Nah, harapannya dengan sentuhan-sentuhan kegiatan kepemudaan yang dikemas semenarik mungkin, mereka tertarik dan alhamdulillah nih kan. Kalau dihitung sih sekitar 10% dari semua pemuda yang ada di Samadikun itu 10%-nya ikut lah. Tapi kan minimalnya itu jadi modal awal untuk kita. Yang penting kita harus terus bertindak positif Iya, betul. Itu cara gabung gimana maksud? Apa dia lagi minum? Ayo sini gabung. Iya, jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Qur'an ya.
Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman la ikraha fiddin. Oh, nama saya itu. Ah, Nama saya Pak. oh iya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam Anda memeluk agama tuh. Nah, jadi ya kita pakainya cara-cara yang persuasif, yang menyentuh kan gitu. Kita berusaha hadir di tengah-tengah mereka yang mereka lagi punya problem. Nah, kita hadir sebagai problem solvernya. Ayo, kamu daripada suntuk di sini. Ya, nah terus yang kedua, kita iming-iming dengan kegiatan musik. Mayoritas pemuda kita nih ya kayaknya 90% tuh seneng musik semua ya. Iya, jadi kalau sama budaya, mohon maaf, budaya tari, kayak kurang tertarik. Tapi kalau udah musik, ya jujur sampai saya sendiri kalau dengar musik, apalagi ada joget gitu. Iya, enggak joget sih, manggut-manggut gitu kan berarti isyarat kita. Iya, betul. Nah, kita pakai musik yakni seni hadroh namanya genjring. Jadi mereka tertarik, oh iya ternyata sholawatan tuh tidak melulu sakral atau acaranya begitu, ternyata bisa dikemas dengan menarik gitu. Sebab begini Kang Abid ya, ketika kita sholawatan tanpa diiringi musik, kuat berapa lama ya? Iya, benar. Betul nggak? Kayaknya sok kita sholawatan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau misalkan ya asyikul Mustafa absyir ilail, nggak kuat lama, sejam baik, jangankan sejam lah, 5 menit baik sudah suntuk. Tapi ketika di kolaborasi diiringi musik, sejam 2 jam juga mereka nggak kerasa gitu. Wah, larut dalam. Jadi memang benar-benar seninya di situ. Seninya tuh di situ. Makanya ketika ada teman-teman yang apa itu musik, ya saya tidak menyampaikan musik itu haram kan, itu memang walaupun ada literasi betul, ya yang mengatakan oh ini dilarang, tapi kalau untuk tujuan kebaikan dan sarana dakwah kenapa tidak? Dakwah itu kan dengan berbagai macam cara. Nah, jadi seperti itu ya, alhamdulillah. Makanya kegiatan Pak Ustadz sejauh ini ya baru membina teman-teman muda di Samadikun. Keren. Ya, kalau dulu sempat di area sini juga di Kemakmuran, terus Karangdawa. Cuman karena banyak yang permintaan ya, jadi ya mohon maaf belum bisa menjangkau keseluruhan. Tapi ini ada nggak Bos, misalkan kita lagi ngajak nih anak-anak muda gitu, ada nggak yang nolak atau berbagai macam alasan gitu tuh? Iya, pastilah, pasti. Artinya, tapi mereka justru begini, tidak secara frontal. Ya, punten Pak Ustadz, saya lagi ada acara nih gitu ya, atau lagi ada keperluan. Jadi nolaknya halus, padahal dia sendiri tidur kayaknya. Karena cenderung acara kita memang malam sih ya. Acara kita tuh dimulai ba'da isya sampai jam 10 malam sampai setengah 11. Nah gitu. Nah, dan rutinitasnya juga seminggu sekali. Ya ada pasti. Ya kan tidak semua orang diajak itu mau, apalagi urusan kebaikan. Nah, tapi kalau urusan mohon maaf ya yang tanda kutip kemungkinan besar ya banyak maunya cepat lah ya, itu ya. Padahal segitu bayar ya. Diajak ayo ke diskotik bayar itu, masuk diskotik bayar kan gitu ya. Lah ini cari yang gratis, ya jaburan sudah jaburan sudah sedia gitu. Sudah siap tapi ya itulah. Nah, makanya tapi minimalnya kita mengisi kegiatan positif lah buat teman-teman remaja di sana. Dan kami juga ngajak nih buat sahabat-sahabat YouTube ya, sempatkanlah sedekah waktu. Saya ngasih saran nih, kita dikasih waktu oleh Tuhan itu 24 jam ya. Iya, betul. Kang Abid ya. 24 jam kita pakai 8 jam untuk tidur. 8 jam untuk tidur. Kalau usia kita 60 tahun nih, hidup di dunia 60 tahun Kang Abid ya. Berarti 8 jam untuk tidur sama dengan kita tuh 20 tahun hanya dipakai untuk tidur aja hidup di dunia. Kalau usianya 60 tahun, iya. Kan berarti sepertiga hari sih, soalnya kan 8 jam tuh kan. Kang Abid usia berapa sekarang? Sekarang saya 30. Ini rahasia atau enggak nih? Enggak. Oh, enggak ya.
Kalau usia mah 30, cuma muka seperti 20. Oh, subhanallah, luar biasa. Inilah salah satu kelebihannya bersahabat dengan Ustadz tuh gitu ya. Iya, makanya ini salah satu alasan saya kenapa sih Pak Ustadz bisa jadi panutan besar dan panutan saya dan menjadi guru besar saya jadi seperti ini. Jadi benar-benar bisa membangun anak muda ke arah yang lebih positif. Amin, ya mudah-mudahan minta doanya selalu. Siap. Kembali ke yang tadi nih, 30 tahun berarti usianya Kang Apit 30 tahun. Ya ini matematika, 30 tahun. Dipakai 8 jam untuk tidur. Berarti Kang Apit usia 30 tahun nih sekarang nih. Ya kalau dihitung-hitung tuh 10 tahun dipakai untuk tidur. Waduh, 10 tahun ya. Itu waktu yang sia-sia banget. Iya, sia-sia banget tidur aja kan gitu ya. So kalau nggak percaya dihitung aja 8 jam kali 30 tahun. Nah, terus dipakai untuk ngobrol, untuk aktivitas, beranak pinak, untuk kerja, beranak pinak. Kan gitu. Berapa jam? Nah, kemungkinan 8 jam lah. Nah, ibadah nyampe nggak 8 jam sehari? Enggak nyampe, Pak. Nggak nyampe ya? 1 jam ada? Enggak lah. Nggak nyampe juga. Ya nggak, kalau dibikin setiap sholat wajib 20 menit. Oh, 20 menit. Iya, 20 menit kali 5. Ya, itu ku wis bokongnya wis kosan. Iya. 20 menit berarti 1 jam ya. 1 jam dikali 30 tahun. Berarti Kang Apit cuman ya paling nggak nyampe 1 tahun ibadahnya. Urip 30 tahun deh. Iya, ibadahnya langkah setahun-tahun acan. Makanya kami mengajak nih kan gitu. Yuk buat sahabat YouTuber yang menyaksikan channel inilah, ya si Bro channel gitu ya. Urung-urung. Sedekah waktu minimalnya 1 minggu 2 jam hadir ke majelis. Hadir ke tempat pengajian. Nah, pengajiannya boleh milih lah. Ya, mau pengajian yang berbasicnya adalah sholawatan, genjeringan kan gitu, ataukah mau majelis taklim ngaji gitu kan, ada pakai yang tapi minimalnya saya ngajak 1 minggu sekali saja sedekah waktu 2 jam. Jangan cuma tahlilan 7 hari datang. 3 hari datang. Anak berkate. Itu pun biasanya ada tanda-tandanya. Kalau tahlilan di rumahnya orang kaya, itu kan bayangannya berkatnya besar. Amin. Aminnya kecil. Tapi kalau udah tetangganya nggak mampu gitu. Amin. Makanya gitu ya. Pokoknya quality time lah. Quality time 2 jam dipakai untuk hadir ke majelis. Kemanapun ya, majelisnya silahkan pilih. Kalau mau ikut majelis saya, silahkan setiap malam Rabu. Ya, malam Rabu. Tempatnya di daerah Samadikun. Ada kontak personnya di sini Pak ya? Oke, kontak person, Instagram ada, Instagram majelisnya. Nggak bisa hadir secara langsung, minimalnya ikut live kan gitu. Ada live juga. Ada live-nya juga ada. Ya. Kan kita harus seimbang. Benar. Tadi apa? Generasi milenial banget, digitalisasi banget ya. Terus sekarang pun Gen Z gitu. Oh iya, Gen Z. Gaul banget nih Pak Ustadz. Bukan Gen Z ya, bukan. Kalau Gen Z mah nanti. 2 jam lagi. 2 jam lagi. Terus ini Pak Ustadz, kan sudah menciptakan nih beberapa anak-anak yang berprestasi lah. Ya mungkin apa aja sih pencapaian terbesar nih dari komunitas Genjering Pak Ustadz nih? Ya alhamdulillah kami GGS tuh pernah menyandang juara 1 kontes genjring sewilayah 3 yang diadakan oleh Radar Cirebon. Ini brandnya nggak apa-apa ya disebut? Nggak apa-apa Pak Ustadz. Main diedit. Iya gitu. Jadi kita pernah waktu tahun 2017 kalau nggak salah, itu sebelum COVID, kita sebagai juara 1 ya apa ya, kalau kata orang Cirebon sih apa tuh, mengalahkan senior. Istimewa sekali nih Pak Ustadz. Iya, GGS keren tuh. Sekali. Terus dapat apa piala itu? Ya dapat piala, ya jelas piala sih. Kalau nggak dapat ngapain juga kita ikut lagi. Pegal-pegal saja. Pegal ya. Yang jelas itu prestasi yang amat sangat membanggakan. Yang kedua kalinya GGS juga pernah menyandang juara 1 lomba hadroh yang diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Keren banget. Ya, saat itu ulang tahun Bayangkari yang keberapa ya, saya lupa waktu itu ya. Di mana? Di Cirebon tadi? Di Cirebon, dan waktu itu juga
kita mau berangkat ke Bandung, cuman saat itu kan memang terkendala perpindahan, ya biasa aturan dari sana, perpindahan Kapoldanya. Jadi itu GGS sampai terkenal lah. Jadi teman-teman atau bapak-bapak polisi yang di wilayah Cirebon pasti kenal GGS. Siap lah. Mantap sekali nih Pak Ustadz ini. Keren saya tuh GGS tuh ganteng-ganteng serigala. Mau gitu. Iya mau, dumbrang mau. Ternyata keren sekali teman-teman. Iya. Gitu Mas. Nah Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz denger nih selentingan kayak zaman-zaman sekarang kayak slot, tahu nggak Pak Ustadz? Bermain slot, judi online, gitu. Terus apa namanya, parlay atau nggak parlay, apalagi kan hari ini kan Piala Dunia opening nih. Nah otomatis itu melambung tinggi tuh kayak judi online. Nah itu seperti apa Pak Ustadz tanggapan untuk anak muda zaman sekarang nih? Iya, jadi begini Kang Hafid ya. Judi itu sudah haram dan mutlak haramnya. Betul. Mau bentuknya model apa aja ya sudah dilarang gitu ya. Jadi sudahlah jangan bermain di ranah-ranah itu kan gitu. Jadi intinya. Tapi kalau dapat nggak apa? Ya sama aja kan gitu. Jangan maksudnya. Jadi jangan. Nggak boleh ya. Pokoknya mengundi nasib itu berarti sama dengan kita ini tidak percaya kepada Tuhan. Betul sekali. Kita ini dikasih hidup dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun lagi kan. Masa masih mengundi nasib aja di kita tuh dikasih otak tuh berpikir. Berpikir ngapain apa namanya nanti nontonin bola, siapa yang menang ini kan gitu. Apalagi slot-slot gitu. Iya. Tapi tahu slot gitu tahu. Itu kan booming banget tuh slot. Ya kalau saya dulu pernah ketipu di apa itu tuh? Namanya Jumba yang pedok tuh. Bukan, apa itu namanya? Yang lotre. Ditangkap itu tuh. Sambo. Yang ditangkap itu Zen apa? Yang kayak semacam kripto gitu. Trading. Pernah ikut Pak Ustadz trading? Enggak sih. Ya maksudnya saya apa namanya jadi teman ngajak. Dan waktu itu memang tahun pertama dia berhasil banget. Nah, terus saya coba ikut. Nah, setelah saya ikut berhasil. Ikutan kedua saya nggak mau ikut lagi ya. Tapi saya mikir itu kan gitu itu uangnya. Aduh. Dapat. Ternyata pasti juga pernah ngerasain kayak gitu pernah dunia hitam. Wih keren banget nih. Jadi saya mengutip kata-katanya Gus Miftah itu jangan pernah kita merasa suci. Betul. Ya enggak, bahwa seburuk-buruknya pendosa itu pasti dia punya hati yang bersih, pernah punya hati yang bersih. Setuju banget Pak Ustadz. Iya, makanya kita nggak boleh menghakimi orang lain. Oh ini kamu ahli maksiat, ini kamu dilarang, nggak boleh gitu. Jadi itulah salah satu keunggulan Islam itu seperti itu. Ini buat sahabat-sahabat semua nih. Salah satu keunggulan Islam itu Islam hadir di tengah masyarakat yang dulu zaman Islam baru datang disebutnya masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang bodoh, kebodohan gitu ya. Karena apa? Mereka itu masyarakat yang tidak memiliki moral sama sekali. Bayangkan laki-laki bisa mensetubuhi berapapun perempuan yang dia inginkan. Ya, nanti kalau lahiran anaknya perempuan dikubur hidup-hidup, wah luar biasa banget, memiliki moral intinya kan begitu. Nah, oleh karenanya Islam itu hadir sebagai rahmat. Nah, salah satu rahmatnya adalah Islam mengajarkan bagaimana kita ini memiliki akhlak yang mulia. Betul sekali. Ya akhlaknya sebagaimana akhlaknya Nabi Muhammad kan gitu. Nah, ini yang patut kita contoh. Jadi tauladan yang tidak pernah padam, tauladan yang selalu bersinar ya. Kita harus mencontohnya sama Nabi Muhammad. Betul sekali Pak Ustadz. Gitu. Nah ini Pak Ustadz, apa namanya? Sekarang saya ingin menanyakan nih tentang di negara kita nih Pak. Lebih ke menyeluruh nih Pak Ustadz. Ini kan kita sedang mungkin saya minum dulu boleh? Minum dulu Pak Ustadz. Aduh iya sorry saya nggak kasih minum Pak Ustadz. Ini made in Sibro ya. Sibro ya. Coba di review. Oh iya. Memang kopinya nggak ada di
kayaknya di Cirebon nggak ada. Oh, nggak ada, ya, Pak. Spesial. Hanya ada di Sibro. Hanya ada di Sibro. Salah satu motivasi saya mau datang karena Karena budaya. ya jangan sebut merek katanya. Jangan, nggak usah, nggak boleh, Pak Ustaz. Nanti lah. Nah, ini kan negara kita kan nanti ke depan bakal menjelang politik nih. Ya, Oh, iya. di 2024 ini pemilu kan. Nah, gimana sih tanggapan Pak Ustaz nih untuk di tahun politik 2024 ini, Pak Ustaz? Jadi apa sih maksudnya tentang kita nih sebagai anak muda nih, kan kadang-kadang zaman sekarang kan kayak kita nih anak muda yang penting ada uang disikat, dicoblos, dipilih gitu, Pak Ustaz. Nah, seperti apa tanggapan Pak Ustaz mengenai itu? Jadi begini ya, suka tidak suka, mau tidak mau, politik itu wajib. Satu berdiri tegaknya negara ya harus ada pemimpin. Betul. Nah, terhadap siapa sih pemimpin kita ke depan dan lalu bagaimana sikap kita, Iya. nah, terhadap pemimpin-pemimpin yang nanti akan memimpin negara kita ini. Yang jelas salah satu kendaraan untuk memperoleh pemimpin kan politik. Iya. Nah, partai politik lah Iya, gitu ya. betul. Ya silahkan. Islam tidak mengajarkan untuk mengharamkan politik, tidak. Malah kita wajib berpolitik. Wajib. Nabi Muhammad itu strategi politiknya bagus. Keren banget. Iya. Kalau Nabi Muhammad tidak pinter politik, nggak mungkin Islam semaju sekarang. Iya, betul. Nah, tapi terhadap politik juga, politik yang harus kita ikuti adalah politik yang memang memiliki nilai maslahat lebih banyak. Contohnya apa tuh, Pak? Ya, contohnya demi untuk kemajuan bangsa bersama. Tidak kemudian kita ini kadang-kadang penyakitnya gini ya di masyarakat tuh. Yang di atas sudah salaman, yang di bawah masih kodok-kodokan. masih kodok-kodokannya. Nah, makanya itu berarti dia itu tidak menganut pemahaman politik yang kebersamaan dan nilai maslahatnya lebih banyak. Nah, jadi silahkan sahabat YouTube semuanya ya bebas menentukan mau condong kemana, tapi jangan merasa kembali ke statement Pak Ustadz yang awal. Jangan merasa paling benar dan paling suci tadi. Betul, Pak. Oh, ini partai saya paling suci, nggak ada partai yang suci. Bikin kita, jangan kan kita bisa temannya saudara juga, orang bisa kodok-kodok. Nah, itu makanya yang harus diperhatikan oleh setiap kita tuh gitu ya. Jadi ingat, kalau pengen berpolitik niatnya yang baik, kemudian cari kemaslahatan. Maslahat tuh bahasa Arab. Maslahat tuh dari kata soleh ya. Jadi kebaikan, cari nilai kebaikannya yang banyak. Kalau masuk ke partai politik kemudian kita malah sama saudara jadi musuhan, itu gak ada nilai maslahat sama sekali kan itu. Siapapun presidennya, yang jelas kita harus punya pandangan begini loh, punya keyakinan Indonesia pasti punya presiden. Pasti. Kan gitu. Nah, pasti. itu yang harus dibangun. Jadi komitmen bersama pengen memajukan bangsa dan negara. Kita jangan malah jadi pemberontak atau jadi apa ini. Iya. Jadi kadang-kadang kalau kita kan dikit-dikit jalan pemerintah. Kalau kan di sendiri jalan tuluan, bebas tiduran aja. Yang jelas begini, saya kasih clue nih kepada para sahabat-sahabat YouTube yang memang terjun di dunia politik. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ajaklah kepada jalannya Tuhan yang jalannya Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang bijaksana. Nggak usah memaksa. Iya. Ya enggak? Kalau kitanya arif, insya Allah orang juga akan dekat. Ya, kalau kitanya bijaksana, kitanya baik, dan kita mengetok tularkan kebaikan dan kita mencontohkan kebaikan, pasti orang lain juga akan. Oh, itu memang orang baik. Ya terlepas partainya apa, mau A, mau B, mau C, mau D, terserah. Iya, abang, hijau, kuning, oranye. Iya, nanti saya juga mau bikin partai. Apa tuh, Bang? Apa tuh? PDB. Apa tuh? Partai Dagelan Baik. Kirain partai GGS. Jadi karena nanti komunitas orang yang seneng guyon nanti. Iya, saya ikut lah. Saya jadi kadernya, Pak. Saya kader.
Keren. Iya, jadi sekali lagi begitu ya, ajak dengan cara yang bijaksana dan Anda sebagai pelaku politik, ya politisi lah disebut politisi, punyalah niat baik. Yang niat baik itu menumbuhkan nilai-nilai kemaslahatan, kebaikan yang lebih banyak dan lebih menyeluruh. Betul. Itu jangan untuk kebaikannya hanya untuk sekelompok dirinya saja. Iya, benar. Itu kalau bukan golongannya jangan. Iya, jadi ajak dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Ajak dengan ungkapan, untayan, nasihat-nasihat yang baik. Maksudnya kamu nggak milih saya, jangan begitu. Iya. Ya. Itu kebanyakan amat sayang-sayangkan sekali itu Pak Ustadz. Iya. Nah terus terkait itu juga kan ada juga nih kayak semacam Ustadz gadungan yang menebar info hoax di media sosial bikin kita nah itu gimana Pak Ustadz tanggapan seperti itu Pak Ustadz? Ya yang jelas seperti itulah karena minimnya pemahaman, kurangnya budaya membaca, kemudian pengen tenar. Sekarang kan pengen tenar gampang. Iya. Pak Ustadz teriak-teriak, saya nabi, kayaknya viral kayaknya. Tapi sedikit masih penjara ya. Viral itu kan. Nah, itu yang membahayakan. Makanya yang sejak awal tadi Pak Ustadz sampaikan, kalau yang muncul adalah gambar-gambar yang jelas-jelas dilarang, it's okay, nggak jadi masalah. Iya. Sekarang tuh yang berbahaya di media sosial adalah pemahaman yang melenceng. Iya, benar. Nah, seperti halnya kemarin Pak Ustadz baru lihat ada satu pemahaman orang di mana ya, daerah Kebumen atau mana itu, iya, nikah sama kambing. Alhamdulillah Pak Ustadz. Itu nggak ada perempuan. Nah itu kan, terus di Cirebon juga ada yang ngaku nabi. Ada di Cirebon, daerah mana itu ya, Kalijaga atau mana ya, Kalijaga juga ya. Iya. Namanya Tukimin. Nabi namanya Tukimin. Kayak ini. Nah itu yang harus di counter tuh. Iya. Ya. Jadi pemahaman yang kadang kekurangan masyarakat kita nih ngelihatnya tuh brand dulu. Karena banyak dikunjungi, followernya banyak, wah itu. Iya. Itu Ustadz yang hebat itu. Iya benar Mas. Ya yang janganlah kan gitu. Coba dilihat kalau kita pengen berguru, melihat Ustadz itu lihat latar belakang pendidikannya seperti apa. Yang kedua, ya tadi sumbernya tuh dari mana. Pak Ustadz di awal ngomong, yang ngomong siapa? Nah, itu kan sumbernya tuh dari mana, yang ngomong siapa, atau yang nulis siapa, yang ceramahnya siapa. Oh Ustadz A tuh silsilah belajarnya dari mana. Itu sanad keguruan juga penting. Begitu Kang Abed. Jadi berhati-hatilah. Iya, benar. Soalnya kan info ujian-ujian bertebaran di mana-mana nih. Iya. Itu kan bahaya juga buat kita yang awam lah kayak saya Pak Ustadz. Iya. Ya makanya saya harapkan sahabat-sahabat YouTube semuanya, ketika kita memutuskan untuk belajarnya melalui media internet, YouTube atau media sosial lainnya, satu treatmentnya tadi bahasanya Kang Abed sih ya. Betul. Satu, niatkan diri untuk semangat belajar. Karena semangat belajar nanti tidak terfokus pada satu sumber. Iya. Tapi kita harus punya literasi yang banyak. Bener. Punya menelaah ya. Iya, menelaah dari banyak sumber. Iya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita ini mengetahui nih siapa penulisnya, berita ini munculnya dari mana sumbernya. Nah, itu harus diketahui juga supaya kita tidak terpengaruh dan juga tersesat, bahasa kerennya. Iya, benar tersesat ya. Iya, sebab itu media sosial itu ibarat mata pisau. Iya. Pisau itu satu sisi bermanfaat untuk nyisir bawang. Iya. Tapi sisi yang lain juga bisa melukai diri kita sendiri kan gitu. Jadi makanya harus berhati-hati dan harus menelaah lebih teliti juga teman-teman. Asal sikat, bungkus, terus konsumsi kan gitu. Dan ini loh Kang Abed ya, yang pengen saya sampaikan juga. Ada sekarang tuh mulai tumbuh di sekolah-sekolah nih. Awalnya tuh baik-baik saja sama orang tua. Iya. Dia masuk rohis, organisasi keislaman, brandnya tuh keislaman kan gitu ya. Tapi sepulangnya dari sekolah, dia menjadi anak yang sebut saja introvert lah. Mengurung diri. Kemudian yang terjadi apa? Ibu saya itu
najis. Widih, parah itu Pak. Iya itu. Dan terjadi pernah ada di Ada, Pak. kota Cirebon, pernah ada. Saya pernah punya teman bercerita seperti itu. Karena apa? Ibu saya bukan penganut ajaran yang saya anut. Wah, gila. Bukan golongan kita. Sampai dengan pakaiannya aja tuh. Ketika dia pengen jemur pakaian, ya harus terpisah dari pakaian-pakaiannya yang lain. Nggak boleh pakaiannya disentuh sama karena najis. Waduh, parah itu gila. Cuma udah dicoba di ini, anget nggak ininya? Ya boro-boro disentuh kan. Oh iya ya. Iya, di dekatnya aja dia kabur kayak. Iya, itu Pak. Nah itu karena faktor apa itu pemahaman yang Ada apa juga namanya, ya. parsial lah. Apa belajar agamanya masih setengah-setengah. Iya. Itu jadi makanya saya menghimbau ya teman-teman semua, sahabat YouTuber, sahabat apa namanya? Si bro. Sahabat si bro, yuk sedekah waktu 2 jam untuk ngaji. Isto si bro. Sedekah bro. Iya, ini juga saya dikontrak 2 jam. Iya, tapi nanti next time mipil setengah jam gitu. Iya benar Pak. Mungkin ini penghujung waktu nih Pak Ustadz ya. Oke, siap. Ada kesibukan, pesan dan kesan lah untuk kita sebagai anak-anak muda. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Cibro dimanapun berada, semuanya ya sahabatnya Kang Apin. Saya turut berbangga dengan kreativitas teman-teman muda yang sekarang sudah marak dan masif ya, seperti halnya Kang Apin bikin studio Cibro, mengundang saya kan gitu. Makasih Bos. Luar biasa, mudah-mudahan sukses selalu. Amin, Pesan amin. saya adalah yang pertama, jadikan media sosial itu adalah sarana untuk Anda belajar. Siap. Yang kedua, jadikan perkembangan dunia digital ini sebagai sarana untuk Anda semuanya memperoleh informasi yang positif. Betul. Dan konstruktif yang membangun. Nah, jadi jangan malah Anda jadikan media sosial itu menjadi sarana untuk menjelekkan atau mengutip ujaran-ujaran kebencian. Nah, itu. Yang terakhir, pesan saya adalah bijaklah dalam bermain dunia digital. Ya, sebab sekarang dengan adanya dunia digital, rekam jejak kita kan pasti terekam ya secara digital kan gitu. Kita nulis apa, galaunya kita kan gitu, apa semuanya terekam. Jadi bijaklah dalam menggunakan media sosial dan ya, intinya semua yang digital lah. Kan gitu. Itu mungkin pesan saya. Dan yang terakhir nih, ajakan saya sedekah untuk waktu ya, sedekah waktu maksudnya seminggu ya 2 jam lah ikut pengajian. Pengajiannya di mana aja? Pengajiannya malam ini ikut ngaji di Cibro nih. Ngaji di Cibro. Jadi kalau nontonnya cuma 5 menit terus di skip, namanya nggak ngaji itu. Nanti akhirnya timbul nabi palsu. Iya benar, harus jadi harus semua nontonnya kan gitu. Skip. Jangan di skip gitu. Semua sampai selesai ya, dijamin lah yang nonton ini dapat pahala. Amin ya Allah Pak Ustadz. Sayanya yang ceramah dapat kaos. Siap, nanti di penghujung acara. Di penghujung acara. Bentar lagi nih. Oke Pak Ustadz, mungkin gitu aja sih dari kita, dari pihak Cibro nih ya. Pak Ustadz, mohon terima kasih atas waktunya dan dakwah-dakwahnya sangat bermanfaat banget nih buat teman-teman semua nih. Mungkin gitu aja Pak Ustadz. Kita teman-teman jangan lupa subscribe, like dan komen untuk notifikasi kembaruan dari video kita terupdate. Ya, oke mungkin gitu aja Pak Ustadz. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cibro.